Horas madihita saluhut na amanginang nang sude ruas ni huria. Muliate ma sehat dohita saluhut na jala totong diramoti de bata. Sadarion jalo otama renungan pagi hatani de bata patuguhon hapor siaota majalo parbue ni hatani de bata margogoy hok kita maridde mahita. Kita berdoa. Di bata Jehovah na husob bahami di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mulia tema ale Tuhan. Diramotiho hami. Di lehoko di hami hahipason di perdagi ngodoho partod dion. Mulia tema Tuhan. Totong diiring-iringo lakkanami. Buhi hami Tuhan. Majalo saluhut paso-pasum margugo Tuhan Yesus. Homa dongan nami mardalan madalani ngulo nami yon. Paso-paso saluhut ama nami ina nami sude ruas ni huriam. Totong ni ramotan ni asin ni roham. Naing pasahaton ni naposoma hatam renungan pagi. Homa ale Tuhan madongani marhiti tod di porbadia. Mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Amanginang sude ruas ni huria. Hata ni debata dihita di hari sadarion ima di hari Sabtu tanggal 2 April 2022. Ima tersurat di 1 Petrus 5 ayat 2. 1 Petrus 5 ayat 2. Songonon ma hatani debata. Parmahani hamuma punguan ni debata na dihamu. Unang songon na pinaksa. Sian las ni rohama mangyutod debata. Unang ala ni pangomuan hailaon. Sian rikot ni rohana ma. Di bahasa Indonesia dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan
pengabdian diri. Itu firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, gembala itu tidak di belakang. Gembala itu tidak di tengah. Gembala itu harus di depan. Kenapa? Karena gembala itu harus menuntun domba-domba yang di belakangnya, domba-domba yang di tengahnya, domba-domba yang akan mengikuti dia. Kalau di gurun pasir, gembala itu harus memegang tongkat kayu. Karena apa? Karena di gurun pasir itu, sejarah Alkitab mengatakan bahwa di gurun pasir itu seorang gembala mau mati di tempat. Karena apa? Karena dia dipatuk ular derik. Ular gurun pasir berbisa di dunia ini. Sehingga seorang gembala harus memegang tongkat untuk menyisihkan rumput-rumput yang ada di depannya supaya domba-dombanya tidak celaka. Supaya domba-domba yang di belakang mengikut dia tidak jatuh ke jurang, tidak mengalami malapetaka. Itulah seorang tugas gembala. Seorang gembala itu harus menghantarkan domba-dombanya ke padang yang hijau, yang banyak rumput hijau, untuk domba-domba yang dia makan, supaya memiliki tenaga yang baru dan memiliki hidup yang baru. Itulah tugas seorang gembala. Jadi pekerjaan seorang gembala itu tidak mudah. Tugas seorang gembala itu tidaklah gampang, sangat susah. Karena apa? Karena dia harus mempertaruhkan nyawanya. Harus siap menerima tantangan. Yang pertama sekali serangan itu datang pada dia. Karena apa? Karena dia berjalan di depan, melindungi domba-domba yang di belakang, supaya tidak kena malapetaka atau kena dengan serangan yang lain. Gembala itu harus berjalan di depan untuk melindungi domba-dombanya. Begitu juga Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Di Mazmur 23 ayat 1-6 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Cara membawa domba-domba sebagai seorang gembala dekat kepada Tuhan itu ditentukan bagaimana panggilan pelayanannya. Karena panggilan pelayanan itu adalah mulia. Panggilan pelayanan itu adalah pekerjaan mulia. Melayani, bukan untuk dilayani. Seorang gembala harus mampu melihat kebutuhan jemaatnya. Pelayan, pemimpin gereja, hamba Tuhan yang melayani di gereja tidak lagi melihat kebutuhan satu jabatan rohani yang membuat dia menjadi memiliki kesombongan, tapi harus tetap rendah hati. Karena apa? Karena Tuhan yang memanggil dia menjadi seorang gembala. Tuhan mempercayakan domba-domba itu jemaat yang dibimbingnya, jemaat yang dibinanya, jemaat yang diberikan firman Tuhan, dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai pelayan, maka layanilah dengan baik. Layanilah dengan penuh kasih. Layanilah dengan penuh prinsip kepemimpinan, takut akan Tuhan. Karena itu yang lebih baik.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita dipercayakan sebagai seorang gembala, pemimpin gereja, pemimpin hamba Tuhan, firman ini luar biasa mengingatkan, janganlah dengan paksa, jangan dipaksakan, karena panggilan itu adalah panggilan mulia. Tetapi melayanilah dengan sukarela, melayanilah dengan ketulusan, melayanilah seturut dengan kehendak Allah, melayanilah dengan pengabdian diri. Orang tua kami sebagai identitas pemimpin di rumah, di tengah-tengah keluarga, amang inang juga sebagai pelayan bagi anak-anak di rumah. Layanilah anak-anakmu membaca firman Tuhan. Layanilah anak-anakmu berdoa, lebih taat dan tekun kepada Tuhan. Layanilah anak-anakmu di rumah dengan membaca almanak HKBP, dengan membaca firman Tuhan Alkitab yang ada di rumah. Itu juga bagian dari pelayanan yang mulia. Jangan sibuk bekerja. Kita membutuhkan hidup yang penuh dengan kesejahteraan. Tapi jangan melupakan dasar iman anak-anak adalah diteguhkan orang tuanya di rumah. Kerja pelayanan di gereja itu yaitu kami hamba Tuhan. Kita saling bersinergi, mendukung, melayani untuk hal yang baik sebagai seorang pelayan. Maka kita memiliki banyak kekurangan. Kalau kita memiliki kekurangan, hadirkan Tuhan supaya semakin dimampukan menjadi gembala di tengah-tengah organisasi suku Batak, di tengah-tengah organisasi suku-suku apapun itu, di tengah kepemimpinan perusahaan, di tengah-tengah pelayanan gereja, di tengah-tengah pelayanan keluarga. Jadilah seorang gembala, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang menghadirkan selalu kedamaian, yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak mengenyangkan perut diri sendiri, tetapi bersama-sama untuk menikmati apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Menjadi gembala itu pekerjaan yang mulia. Maka tetaplah terpanggil menjadi pelayan gembala di hadapan Tuhan yang tetap diberkati dan mampu mengendalikan diri, mengabdi kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Maka di masa pandemi ini jangan pernah ragu untuk setia melayani Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pelayanan renungan pagi hari ini. Engkau memanggil kami menjadi seorang pelayan hamba Tuhan, gembala bagi domba-domba. Tuhan Yesus Kristus, kami sebagai seorang gembala di tengah-tengah keluarga, sebagai orang tua, memimpin anak-anak kami dengan baik, dengan firman Tuhan, dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan. Begitu juga panggilan mulia pelayanan kami di gereja. Engkau Tuhan menguatkan kami, memberikan damai sejahtera, dan mengabdi untuk Tuhan demi kemuliaan, segala kemuliaan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajari kuatkan kami sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua, sebagai pemimpin dalam perusahaan, memimpin dengan baik, dengan penuh kasih, sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sudah menerima renungan pagi hari ini. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Amin.
Tuhan Yesus, akulah yang telah memilihmu, agar kamu menghasilkan buah, dan buahmu lebat dan menetap. Aku pilih agar menghasilkan buah, dan buahmu lebat dan menetap. Kita yang dipilih oleh Tuhan, ingatlah yang dinyatakannya, dan hasilkan buah yang terbaik, yang sesuai dengan kehendaknya. Kita terpanggil membaharui diri dalam Yesus Juru Selamat dunia. Marilah mengaku dosa kita, menyesali dan bertobat, dan serahkanlah seluruh hidupmu jadi kurban persembahan, kurban hidup serta kudus bagi Tuhan Allah Maha Kudus.